Resepsionis guild merupakan sebuah profesi yang bekerja di bidang administrasi dan manajemen, di mana tugas mereka adalah untuk mengawasi para petualang. Pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan yang aman dan terjaga, layaknya seorang PNS. Mereka dijamin hidup enak dan damai serta memakai seragam yang imut. Sedangkan di sisi lain, petualang mengorbankan nyawanya, atau setidaknya itulah yang dipikirkan MC kita. Di sebuah bangunan guild di kota besar Ifur, di mana terdapat banyak sekali para petualang yang berkumpul. Namun, ada satu gadis yang tampak kesal sambil melayani para petualang yang ada. Seorang petualang yang menggunakan armor full body mendatangi counter gadis tersebut. Banyak petualang yang kagum terhadap sosok itu. Dia adalah salah satu petualang elit bernama Ganzu dari party Silver Sword. Gadis itu sangat kesal dengan keberadaan petualang bernama Ganzu ini dan bertanya-tanya kenapa petualang seperti ini harus datang ke counter miliknya, sedangkan masih ada 4 counter lain yang kosong. Gadis itu mulai menyapa petualang tersebut dan Ganzu meminta sebuah quest yang tampak sulit di mana harus membunuh sebuah bos bernama Hellflame Dragon dan membuat banyak petualang di sana menjadi sangat syok. Mereka tak percaya, party terkuat akhirnya menunjukkan taringnya kembali. Ganzu kembali menyombongkan dirinya dan menjelaskan kenapa dia mengambil quest ini, karena pada akhirnya banyak orang-orang yang bergantung dengan party Ganzu. Gadis itu menyerahkan lembar quest, namun masih dengan mood yang sangat kesal sambil berkata kalau party milik Ganzu sangatlah lambat dalam menyelesaikan sebuah dungeon. Ganzu heran apa yang dikatakan gadis itu, tapi gadis itu mengelaknya. Gadis itu berkata jika ingin menyelesaikan sebuah dungeon, ia membutuhkan sebuah lisensi dan memintanya untuk menunjukkan lisensi sebagai bukti. Ganzu kembali menyombongkan dirinya dan bertanya apakah gadis itu tidak mengenali dirinya dan mempertanyakan tentang pengetahuan gadis itu, yang mana semakin membuat gadis itu semakin kesal. Gadis itu menjelaskan bahwa ia mengetahui setiap petualang yang ada di sana, apalagi sosok seperti Ganzu yang sangat mudah dikenali. Terlebih dengan senjata relik yang ia bawa itu sudah cukup membuktikan identitasnya. Di mana kapak yang Ganzu bawa merupakan salah satu artefak yang dibuat leluhur zaman dulu, tapi mereka semua musnah dalam semalam. Senjata itu sangatlah kuat, bahkan teknologi saat ini tak mampu menandingi senjata yang dibuat oleh leluhur itu, dan Ganzu memiliki senjata seperti itu dan merupakan vanguard yang luar biasa dari party Silver Sword. Tapi aturan tetaplah aturan, jika ingin mengambil quest harus mengikuti prosedur yang ada. Gadis itu menjelaskan bahwa ia mengenali Ganzu, tapi menjelaskan kembali mengapa ia meminta lisensi, karena demi keselamatan semua orang. Juga sudah menjadi tugas resepsionis dan untuk memastikan orang yang mengambil quest tersebut. Ganzu yang tampak mengerti maksud dari gadis itu membuka helmnya dan menunjukkan wajahnya dengan bangga, namun tetap ditolak oleh gadis itu yang membuat suasana menjadi sedikit canggung. Gadis itu tetap memaksa untuk menunjukkan lisensinya yang membuat Ganzu menyerah dan memperlihatkan lisensi yang ia punya. Gadis itu menyelesaikan prosedur yang ada dan meminta Ganzu untuk menandatangani kertas tersebut. Ganzu pun menghela napas dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Gadis itu meskipun terlihat tersenyum, tapi ia sangatlah kesal di dalam hatinya dan kembali menerima petualang selanjutnya. Tak terasa, kerjaan pun sudah selesai, di mana hanya tinggal ia sendirian saja di sana sembari mengerjakan semua dokumen yang ada. Semua dokumen itu merupakan dokumen yang dikerjakan oleh resepsionis lain, tapi malas bekerja. Gadis itu ingin cepat-cepat pulang dan tidur. Ia menjadi kesal dan meminum sebuah ramuan dari botol dan kembali bekerja menyelesaikan dokumen yang ada. Ia teringat kalau semua masalah ini dikarenakan bos bernama Hellflame Dragon itu. Karena bos itu, kegiatan dungeon menjadi tertunda. Ketika sebuah bos dikalahkan, maka semua monster yang ada akan menghilang dari dungeon itu. Tetapi karena Hellflame Dragon belum dikalahkan, maka monster dungeon itu keluar dan menyerang orang-orang yang melewati dungeon itu dan membuat pekerjaan semakin bertambah dengan keluhan-keluhan seperti pedagang dan semacamnya. Gadis itu merasa ini bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Sebelum kemunculan bos itu, kehidupannya sangatlah damai. Bahkan ia bisa pulang dan tidur dengan teratur. Tapi sekarang ia bekerja seperti di neraka. Gadis itu sudah berada di ujung tanduk. Selama ini ia cuma bersabar karena pada akhirnya bos itu akan dikalahkan
dikalahkan oleh petualang yang sombong dan bersedia lembur karena ini tidak akan selama itu. Tetapi itu hanyalah angan-angan saja karena petualang sombong itu bahkan tak bisa mengalahkan bos secepat itu dan sangat tidak berguna. Ia mengeluarkan sebuah lisensi dan tertulis di sana bernama Alina meskipun nama palsu. Karena sudah sangat kesal, ia membuat sebuah permohonan untuk menyelesaikan dungeon itu secara solo dan pergi menuju dungeon. Di sisi lain, di sebuah tempat di dungeon, terdapat 4 orang dalam satu party yang sudah berhadapan dengan sebuah bos bernama Helflam Dragon. Naga itu mulai mengaum di depan 4 orang yang sudah siap berhadapan dengan bos itu. Party itu tak menyangka bahwa bos ini sangatlah kuat. Semua serangan bahkan tak mampu menyakitinya. 4 orang itu adalah party terkuat yaitu Silver Sword, di mana 3 orang itu diantaranya bingung harus bagaimana menghadapinya. Sedangkan Ganzu tak menyangka kapak yang merupakan senjata relik itu hancur dengan mudah di hadapan sebuah naga. Sang ketua party kembali menyemangati Ganzu yang sudah patah semangat. Ketua party itu tak menyangka kalau bos ini sangatlah kuat, yang mana bahkan senjata relik pun tak dapat melawannya dan bahkan dimakan oleh naga tersebut. Meskipun biasanya semakin dalam maka monster semakin kuat, tapi sangatlah jarang kejadian di mana monster memakan relik kuno seperti saat ini. Karena jika dimakan, maka monster itu akan segera mati karena kekuatan relik yang sangat kuat. Namun ada beberapa kasus di mana monster tersebut dapat bertahan dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ganzu merasa sangat putus asa dengan keadaan yang sekarang. Ketua party menjadi bingung dengan situasi saat ini. Tiba-tiba seseorang menggunakan tudung melewati mereka dengan santai, yang membuat ketua party Silver Sword bertanya, siapa orang itu? Gadis itu semakin mendekat dan membuat ketua party menjadi panik. Namun gadis itu dengan santainya mengeluarkan sebuah palu bernama Hammer of the Giant God dan bersiap menghadapi naga tersebut. Ketua party menjadi sangat syok dengan skill yang ia lihat, di mana dengan tiba-tiba sebuah senjata muncul dari mana. Gadis itu berkata dengan nada yang sangat kesal ke bos tersebut. Gadis itu tentunya adalah Alina, sang resepsionis sebelumnya. Ia perlahan menghampiri naga tersebut dan membuat naga itu menjadi panik. Naga itu bersiap menghembuskan nafas naga dan membuat ketua party menjadi semakin panik. Tetapi Alina dengan santainya semakin mendekati naga dan mencaci maki naga itu karena dialah penyebab semua masalah yang Alina alami. Naga itu menyemburkan nafas apinya, tapi dengan santainya Alina menghindari serangan tersebut dan menyerang kembali naga itu dari atas menggunakan senjatanya. Dan dengan sekali hit, naga itu tersungkur di tanah. Kejadian itu membuat party Silver Sword terdiam dengan kekuatan yang Alina miliki. Namun Alina dengan semua kemarahannya yang dipendamnya kembali menyerang naga itu yang terkapar tak berdaya. Ia mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap naga. Semua masalah yang naga itu ciptakan, Alina mengembalikan semuanya kepada naga itu. Dan dengan semua amarah yang memuncak, Alina mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam serangan terakhir. Dan dengan serangan itu langsung menghancurkan tubuh naga, yang mana bahkan senjata relik milik party Silver Sword pun bahkan tak dapat menyentuhnya. Party Silver Sword terdiam dan syok di saat yang bersamaan. Gadis itu kembali menyimpan senjatanya dan membuat ketua party Silver Sword menganggap ini semua hanyalah mimpi. Baginya yang seorang tanker dalam party, ia selalu berada di garis depan. Jadi ia mengetahui dengan pasti bahwa kerjasama tim itu sangatlah penting, apalagi berurusan dengan sebuah bos. Tapi untuk pertama kalinya ia melihat kekuatan yang sangat besar seperti saat ini. Ganzu tiba-tiba berkata bahwa Alina terkenal di kalangan petualang dengan julukan Sang Executioner, di mana jika terdapat sebuah dungeon yang bermasalah atau tertahan, Sang Executioner akan muncul entah dari mana dan mengalahkan bos itu sendirian, dan itu menjadi legenda. Mendengar hal itu, ketua party tak percaya jika ada penaklukan solo seperti sekarang, karena aturannya diwajibkan untuk menyerang dengan satu party 4 orang. Itu adalah aturan dasar dalam menyerang sebuah bos, di mana tiap orang memiliki role pentingnya masing-masing. Tetapi jika itu sendirian, semakin tidak mungkin terjadi. Tapi karena itulah hal yang terjadi di depan matanya tidak dapat dipungkiri bahwa itu benar-benar nyata. Alina bergumam kalau setelah ini ia bisa pulang lebih cepat karena masalah utamanya telah ia hilangkan. Ia kembali ke rumah melewati ketua party dan berbicara sendiri. Ketika Alina melewati ketua party itu, betapa kagetnya ketua party itu melihat Alina. Party lain yang melihat ketua party bernama Jet itu terdiam memanggilnya. Jet tak menyangka apa yang ia lihat saat ini, bahwa Sang Executioner bukanlah seorang pria tua ataupun veteran ataupun seorang yang berotot besar, melainkan sesosok gadis muda. Dan cerita pun berlanjut.